Halo netizen Elsinta, saat ini saya berada di kota Yogyakarta, di mana tim ekspedisi Elsinta jelang mudik Lebaran 2025 lintas Jawa akan bermalam di kota Jogja. Dan untuk saat ini kami berada di rumah dinas Wali Kota Yogyakarta, Pak Hasto Wardoyo. Dan kita akan mengetahui atau bertanya terkait dengan persiapan kota Jogja dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Yuk ikutin terus yuk. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hasto. Terima kasih banyak Pak sudah menerima kami. Malam-malam ya? Baru datang kita Pak. Luar biasa. Ya. Nah, Pak Hasto, Pak Wali. Ini manggilnya Pak Wali sekarang nih, bukan Pak Kepala BKKBN. Pak Wali, mungkin bisa dijelaskan, disampaikan kepada pendengar Elsinta terkait dengan persiapan kota Jogja dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025 ini Pak. Ya, jadi kalau persiapan itu yang pertama kita koordinasi ya, lintas sektor itu memang koordinasi ya dengan jajaran kepolisian mulai dari Polda, Polres sampai yang katakanlah seperti Lantas ya, semua yang ada di jajaran kepolisian. Kemudian kita juga dengan Pak Dandim, Pak Danrem, itu biasanya kita juga koordinasi lintas sektor, dan biasanya kita nanti dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian kita menyiapkan semua hal itu. Secara rutin kita melakukan seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang kita siapkan, biasanya kita memetakan daerah yang rawan, itu Mas Putra. Jadi kan ada daerah yang rawan kecelakaan, misalnya itu. Nah, itu sudah dipetakan. Besok ini yang rawan kecelakaan di mana. Lah, biasanya kita posko-posko kepolisian itu sudah disiagakan karena pintu masuknya Yogyakarta ini kalau yang di barat kan begitu lepas Purworejo ya. Kemudian nanti ada bandara, kemudian di situ ada sampai Jogja ini nanti ada daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Kemudian yang dari timur itu ada Prambanan, dari Klaten itu nanti dipetakan juga. Biasanya kalau di situ bukan rawan kecelakaan tapi rawan kemacetan gitu. Nah, masalah-masalah ini kita antisipasi, termasuk yang di daerah utara Ring Road itu rawan kemacetan juga karena banyak orang yang mungkin tidak langsung masuk Jogja tapi keliling ke Ring Road, kemudian ada yang langsung ke Purworejo misalnya itu, karena sekarang ini hampir semua pemudik yang terutama yang dari barat itu semua menggunakan fasilitas tol yang lewat Semarang, Solo, kemudian karena tol sudah sampai ke Prambanan ya, sehingga cenderung lewat sana. Nah, biasanya kita memitigasinya seperti itu ya. Salah satunya ya kita petakan ya. Memang didominasi oleh pemudik atau pendatang yang ingin berwisata, Pak? Kalau di Hari Raya Idul Fitri itu lebih pada pemudik ya, lebih pada pemudik. Ya. Nah, berarti di banyak pemudik ini, lalu bagaimana cara berkoordinasi ini, Pak? Ya, tadi ya, yang pertama alur mudik ini, Lebaran ini harus diamankan, jangan sampai kecelakaannya bertambah. Jangan sampai kemacetannya juga tidak teratasi. Ini yang dikendalikan betul dari pemudik ini. Kemudian juga di tempat-tempat keramaian itu seperti katakanlah kalau di Jogja ini di Malioboro misalnya itu. Kemudian ada di Keraton, kemudian di ada kebun binatang, tempat-tempat wisata untuk para pemudik ini yang kemudian juga kita siagakan bagaimana tempat-tempat parkir itu. Ini yang parkir. Ya parkirnya, karena yang sering crowded ketika bis-bis itu masuk di kota semuanya, maka bisa terjadi kemacetan. Ini kami biasanya seperti itu yang kita lakukan untuk memitigasi agar tidak terjadi kemacetan di kota ini pemudik. Jadi biasanya kan teman-teman di kepolisian sudah menghitung dari pemudik yang ada masuk dari pintu barat, masuk dari pintu timur, masuk pintu utara, itu sudah ada hitungannya. Oh, hari ini terjadi peak atau tidak, kemudian berapa sepeda motor yang masuk, berapa bis yang masuk. Jadi informasi itu terus diupdate real time, jadi, sehingga kita bisa berkoordinasi, cipta kondisi lah untuk itu. Ya. Pasti di musim Lebaran nanti bakal penuh nih kota Jogja, Pak. Ya, nah, itu pasti kita butuh juga bahan pokok. Nah, dari Pemprov atau Pemda sendiri bagaimana, Pak? Kita punya pasar-pasar ya, ada pasar rakyat yang kita siagakan.
ada yang dinamakan misalnya pasar Keranggan, ada pasar Beringharjo, kemudian juga ada pasar yang di sini dekat Jalan Solo ini, kemudian masih ada lagi pasar yang dekat Keraton di sini, ini pasar Sentul misalnya itu. Ada pasar-pasar tradisional. Nah, kami kemarin sudah 3-4 hari yang lalu kami sudah survei dulu apakah ketersediaan bahan makan itu cukup atau tidak, apakah harganya terjangkau atau tidak. Caranya kami juga selain kita visiting, mengunjungi pasar, kemudian bertanya tentang harga, termasuk yang tidak lupa ini gas yang 3 kiloan itu yang kita cek, ini penting sekali dengan yang kita patok dengan harga 18.000 misalnya gitu. Selain itu kita juga membuat loket tersendiri. Jadi Pemkot ini, pemerintah kota, membuat loket di pasar itu dengan harga dengan barang-barang yang dipatok harganya. Jadi seperti ada minyak makan, ada beras, ada gula pasir, yang barang-barang yang mempengaruhi inflasi. Kami jajakan di situ. Nanti itu sebagai pertanda kalau orang tuh nyerang ke kami, berarti harga di pasar itu bergejolak itu. Tapi kalau orang tidak nyerang ke yang kami jual, itu berarti harga di pasar terkendali gitu. Jadi cara kami seperti itu. Dan sehingga kalau kami punya ruko sendiri untuk mengendalikan inflasi dan mengendalikan kurang tidaknya ketersediaan bahan di pasar, itu kalau itu sepi bagus gitu. Tapi kalau itu dikeroyok pembeli, wah berarti ini ada masalah gitu. Nah, cara kami seperti itu. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, untuk harapannya untuk para pemudik yang akan berkunjung atau wisatawan mungkin yang akan berkunjung di kota Yogyakarta. Ya, harapan kami, kita ini kan seperti arahan Bapak Presiden bahwa kita tahun-tahun ini kan tahun yang perlu efisiensi ya. Jadi harapan kami para pemudik ini ya tidak perlu boros-boros, tetapi ketika memberikan sebagian rezekinya pada keluarga yang ditinggal di Jogja, itu sifatnya produktif, tidak konsumtif, tidak hanya yang sifatnya untuk foya-foya gitu. Tapi harapan kami bisa memberikan dukungan ekonomi yang ada di lokal di Jogja ini, yang akhirnya memberikan satu daya ungkit terhadap produktivitas. Banyak orang mudik dari Jakarta yang kemudian memberikan ya sedikit rezekinya pada keluarganya di sini lah. Arahkanlah untuk usaha produktif. Itu pesan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan saya kan kita Jogja itu baru bersih-bersih ya, supaya sampahnya tidak jadi masalah. Beberapa waktu lalu kita itu sering dinilai sampah kita banyak itu. Kami membersihkan kota Jogja ini sampai hari ini saya bekerja sebagai wali kota baru 2 minggu itu. Nah, saya minta tolonglah kebersihan dijaga di Malioboro, jangan membuang sampah. Kemudian juga kami menerapkan aturan untuk tidak merokok di Malioboro ya, supaya nanti tidak membuang puntung di sembarang tempat. Ya. Kami minta untuk bisa menjaga kebersihan dan juga menjaga kedisiplinan ketika kita berlalu lintas seperti itu, agar semua bisa dijaga dengan baik dan tidak ada, harapan kami tidak ada kecelakaan, tidak ada kemacetan. Itu tertib berlalu lintas saya kira juga bagian yang penting sekali. Ya. Terima kasih banyak Pak Hasto Wardoyo yang telah sama-sama menerima kami tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran lajur Jawa. Pendengar, nantikan terus perjalanan kami tim Ekspedisi El Sinta lintas Jawa. Kami akan melintas lagi selain di Jogja, kami juga akan ke Ponorogo dan juga di Surabaya, lalu kita ke Semarang dan balik lagi ke Jakarta. Demikian saya Rizky Saputra mewakili rekan kami yang bertugas Faris Falevi, tim Ekspedisi El Sinta jelang mudik Lebaran 2025 lintas Jawa melaporkan.